Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 13. Oke, dalam volume 13 ini, cerita akan berfokus pada keseharian Kazuma dan partinya saat di kota Axel. Oke deh, di mana keseruannya? Mari kita langsung aja mulai pembahasannya. Cerita dimulai dari para petualang yang sedang mengadakan pesta atas kesembuhan Sylphina, yaitu sepupu dari Darkness yang sering disebut juga sebagai anak dari Darkness dan juga Kazuma. Semua yang ada di sana pun terlarut dalam kesenangan, dan suasana dalam pesta itu pun begitu hidup. Namun yang menjadi masalah di sini adalah banyak sekali para petualang mabuk yang mengejek Darkness dengan sebutan Mama. Dan tentu saja, Darkness pun mencekik semua petualang mabuk itu seperti sedang mencekik ayam. Tapi bukannya kapok, para petualang mabuk itu pun masih mengejek Darkness. Dan di sini, untuk mengatasi itu semua, Kazuma pun langsung berdiri di depan Darkness dan langsung mengatakan bahwa Darkness adalah milikku. Dan tentu saja, hal itu semakin membuat Darkness menjadi malu dan ingin membunuh Kazuma. Panel cerita pun berpindah ke mansion Kazuma. Saat itu, Kazuma dan Darkness sedang berdebat. Karena belakangan ini, Kazuma menghabiskan uang yang diberikan oleh keluarga Dustiness kepadanya hanya untuk membeli daging naga yang berkualitas. Tapi di sini, Kazuma pun membodohi Darkness dan mengatakan jika kita menghabiskan uang untuk membeli sesuatu dari pedagang, maka secara otomatis uang kita akan ada di tangan masyarakat dan para pedagang. Dan jika sudah seperti itu, maka perekonomian di Axel akan kembali lancar. Seakan mengerti dengan penjelasan Kazuma, Darkness pun mengangguk dan berkata bahwa ia tidak menyangka kalau Kazuma sangat ahli juga dalam bidang ekonomi. Dan di sini, Kazuma juga berkata bahwa alasannya membeli daging naga adalah untuk menaikkan levelnya. Karena memang dalam dunia ini, jika seseorang memakan daging yang berkualitas seperti daging naga, maka levelnya juga akan meningkat. Dan tentu saja, hal itu bisa membuat Kazuma semakin kuat dan kesempatan untuk melawan Raja Iblis pun semakin meningkat. Setelah mendengarkan hal itu, membuat Darkness sedikit terharu, dan di sini ia juga berkata bahwa ia tidak menyangka kalau Kazuma akan melakukan hal itu. Ia juga tidak menyangka kalau Kazuma rela menyantap daging naga yang sangat bau untuk meningkatkan levelnya. Mendengarkan kata bau membuat Kazuma sangat terkejut. Ia pun menanyakan kembali kepada Darkness untuk memastikan apakah daging naga ini sungguh tidak enak dan bau. Mendengarkan pertanyaan itu, Darkness pun menjawab bahwa daging naga memanglah daging yang sangat berkualitas dalam dunia ini. Dan kau dapat meningkatkan levelmu hanya dengan memakan daging ini. Namun kekurangannya adalah daging ini memiliki aroma yang kurang sedap dan tidak enak untuk dimakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Darkness, Kazuma pun mulai berpikir kembali untuk memakan daging naga itu. Di sini, ia pun mencoba menawarkannya kepada Megumin. Tetapi Megumin pun sudah tahu daging itu tidak enak. Jadi ia pun menolaknya dengan berkata bahwa gadis dari klan Iblis Merah tidak akan pernah memakan daging naga. Tak menyerah di situ, Kazuma pun menawarkan daging itu kepada Aqua. Karena memang Aqua juga seorang yang memakan segala jenis makanan. Dan di sini Kazuma pun berkata bahwa mungkin saja jika Aqua memakan daging naga ini, maka daging ini bisa meningkatkan status kecerdasan Aqua. Namun, Aqua tidak terima dengan perkataan Kazuma tentang status kecerdasannya. Di sini ia berkata bahwa status kecerdasan seorang dewi itu jauh melebihi manusia biasa. Saat itu, Kazuma hanya bisa menatap dengan penuh belas kasih ke arah Aqua, karena memang status kecerdasan Aqua justru lebih rendah daripada manusia biasa. Namun, pandangan Kazuma juga tertuju kepada action figure Megumin yang sedang dipegang oleh Aqua. Nampaknya karena tidak ada kerjaan, Aqua pun membuat beberapa action figure dengan model teman-temannya itu di pagi ini. Di sini Aqua juga menjelaskan bahwa ia menjual beberapa action figure belakangan ini untuk menyambung hidupnya. Karena memang Aqua selalu menghabiskan uang jajan yang diberikan oleh Kazuma kepadanya
dengan berjudi. Jadi dengan ini, Aqua bisa mendapat uang tambahan. Ia juga menjelaskan bahwa pagi ini, ia menjual action figure Darkness dengan baju yang kurang bahan kepada para petualang. Setelah mendengarkan hal itu, Darkness pun langsung berlari keluar untuk mencari petualang itu dan menghancurkan action figure yang dijual oleh Aqua kepada mereka. Lalu bersamaan dengan Darkness yang keluar dari mansion, datanglah Yunyun dengan membawa beberapa hadiah untuk bertamu ke mansion Kazuma. Di sini, Yunyun berkata bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk membicarakan sesuatu dengan Megumin. Setelah itu, Yunyun pun langsung memberikan surat dari klan Iblis Merah yang mengatakan bahwa klan Iblis Merah saat ini sedang mencari kepala suku baru. Dan syarat untuk menjadi kepala suku itu adalah menguasai sihir teleport dan sihir tingkat tinggi lainnya. Jadi, Megumin tidak mungkin bisa mengikutinya. Tapi di sini Yunyun berkata bahwa mungkin saja jika ia tidak memberitahukan Megumin tentang ini terlebih dahulu, maka Megumin pasti akan datang untuk mengacaukan aksi Yunyun di sana. Setelah mendengarkan hal itu, Megumin pun mulai mencekik Yunyun di sana. Tetapi lama-kelamaan, Megumin pun memaklumi sikap Yunyun. Setelah beberapa perdebatan itu, Kazuma pun menyarankan agar Yunyun bergabung dengan mereka dalam makan malam hari ini. Karena memang hari ini sudah gelap. Tetapi di sini, Yunyun sempat ragu karena memang ia tidak pernah diundang makan malam oleh seseorang. Dan bahkan selain party Kazuma, Yunyun tidak pernah memiliki teman di kota Axel ini. Namun pada akhirnya, Yunyun pun setuju untuk makan malam bersama party Kazuma. Dan setelah itu, entah mengapa Yunyun diberikan daging naga yang tidak enak itu. Dan tentu saja hal itu membuat Yunyun berpikir bahwa Kazuma dan partinya tidak suka dengan kedatangan Yunyun ke sini. Jadi pada akhirnya, Yunyun pun menangis sambil pergi dari mansion Kazuma. Keesokan harinya, Kazuma, Aqua, dan Megumin pun pergi ke toko Whis untuk berterima kasih kepada Whis dan Vanir karena telah membantu mereka dalam menyelamatkan anak-anak di panti asuhan dan juga Sylphina. Sebenarnya, Sylphina dan Darkness juga akan datang ke toko Whis, tapi nampaknya mereka berdua memiliki sedikit urusan. Jadi, yang sampai di toko itu duluan hanyalah Kazuma, Megumin, dan juga Aqua. Saat mereka sudah sampai di toko Whis, dari luar sudah terdengar suara pertengkaran dari Whis dan juga Vanir. Saat itu nampaknya mereka berdua sedang berdebat karena Whis kembali mau beli barang yang tidak berguna lagi untuk dijual di tokonya. Dan hal itu membuat toko itu hampir bangkrut dan dalam keadaan keuangan yang sangat kritis. Namun, setelah Kazuma, Aqua, dan Megumin masuk ke toko itu, pertengkaran itu pun tertunda dan Vanir langsung menyambut mereka bertiga untuk masuk. Di sini, Vanir langsung menawarkan barang khusus untuk kesenangan Kazuma. Ya, you know lah barangnya apa. Kemudian, barang itu pun dijual seharga 10.000 eris kepada Kazuma. Saat itu, Megumin yang curiga dengan gerak-gerik Kazuma langsung menginterogasi Kazuma. Namun nampaknya, Kazuma menghindari kecurigaan Megumin itu dengan membuat sebuah alibi. Setelah beberapa lama, pintu toko itu pun terbuka dan masuk seekor penguin jadi-jadian yang meminta tolong kepada Vanir. Tapi karena ada Aqua dalam toko itu, tentu saja penguin itu pun langsung diserang dengan skill secret exorcism oleh Aqua, sehingga ia jatuh dan tampaknya sudah tidak bernyawa lagi. Yaps, di sini penguin yang dimaksud adalah Zereskrut, iblis yang pernah dilawan oleh Kazuma, Chris, dan juga Darkness. Melihat Zereskrut yang terkapar tak bernyawa, membuat Vanir merasa iba. Lalu, ia pun membuka resleting kostum penguin itu dan meniupnya. Secara tiba-tiba, penguin itu pun kembali hidup. Tapi tentu saja, Aqua tidak bisa membiarkan ia hidup dengan mudah. Jadi ia pun berniat untuk merapal mantranya lagi untuk membunuh Zereskrut lagi. Tetapi aksinya itu dihentikan oleh Vanir. Di sini Vanir berkata bahwa Aqua tidak boleh membunuhnya karena dia merupakan salah satu kenalannya di neraka. Saat itu, Zereskrut pun langsung disambut oleh Whis. Lalu ia pun mulai bercerita bahwa setiap harinya,
Dewi Eris masuk ke dalam kastilnya untuk membunuh Zereskrut, sehingga perlahan-lahan nyawa dari Zereskrut saat ini mulai habis. Mendengarkan pernyataan itu membuat Kazuma sangat terkejut, dan ia tidak menyangka bahwa Dewi Eris akan melakukan tindakan pemusnahan sejauh ini. Di sini Zereskrut juga meminta bantuan Kazuma untuk membujuk Dewi Eris agar ia tidak membunuhnya lagi, karena memang Zereskrut tahu Kazuma berteman dengan Dewi Eris. Dan hal itu dibuktikan karena saat penyerangan di volume yang lalu, Kazuma datang dengan Dewi Eris ke kastil Zereskrut. Setelah melihat Zereskrut yang memohon dengan mata yang sangat terlihat kasihan, akhirnya Kazuma pun mengatakan bahwa ia akan mencoba membujuk Dewi Eris, karena memang dalam pikiran Kazuma juga, Zereskrut bukanlah iblis yang merugikan manusia dalam dunia ini. Bahkan, ia belum pernah membunuh manusia sama sekali. Ya, bisa dibilang juga Zereskrut ini tipikal kayak Whis gitu loh. Jadi dia dianggap tidak berbahaya oleh Kazuma. Dan mungkin kedepannya Zereskrut akan menjadi karakter yang sering muncul di serial ini. Setelah beberapa lama, masuklah Darkness dan Sylvina ke toko itu. Di sini Darkness pun tidak menyangka bahwa ada Zereskrut di sana. Namun, setelah beberapa penjelasan, akhirnya Darkness pun mengetahui situasi dari Zereskrut saat ini. Dan ia juga meminta Kazuma agar ia bisa membantu Zereskrut. Namun tiba-tiba saja ada sebuah pengumuman dari guild petualang yang mengatakan bahwa ada quest darurat. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma dan Megumin pun saling bertatapan. Sepertinya saat itu, Kazuma mencurigai Megumin melakukan aksi ledakan konyolnya lagi di dekat monster yang berhubungan dengan Raja Iblis, seperti sewaktu ia meledakkan kastil dari Beldia. Tapi nampaknya Megumin tidak melakukan hal itu. Dan di sini Megumin juga bilang bahwa ia belum melakukan ritual ledakan hari ini. Lalu tatapan Kazuma pun berubah ke arah Darkness. Tapi di sini Darkness berkata bahwa tidak ada pajak dadakan lagi. Dan pertanyaan di benak Kazuma pun terpecahkan saat guild mengatakan bahwa Pulau Harta telah muncul. Itulah quest dadakan yang terjadi saat ini. Setelah mendengarkan hal itu, tanpa banyak bicara, Whis dan Vanir pun langsung lari keluar toko untuk mengambil quest tersebut. Di sini, Kazuma pun heran kenapa mereka berdua melakukan hal itu. Tapi pada akhirnya, Kazuma, Aqua, dan Megumin pun turut ikut serta dalam mengambil quest tersebut. Dalam perjalanan, Aqua pun menjelaskan bahwa Pulau Harta itu sebenarnya adalah kura-kura raksasa yang bernama Genbu. Dan dalam tempurung besar kura-kura itu, terdapat banyak sekali batu mineral langka yang dapat dijual dengan harga yang mahal. Genbu biasanya akan diam di dalam tanah. Namun dalam 10 tahun sekali, ia akan muncul ke permukaan untuk berjemur. Dan saat itulah kita harus memanen batu mineral yang ada di tempurungnya itu. Aqua juga menjelaskan bahwa Genbu adalah makhluk suci yang jinak dalam dunia ini. Namun, jika ada petualang gila yang mengusik ketenangannya itu dengan menggunakan sihir untuk menyerangnya, maka makhluk ini dapat dipastikan akan menyerang kota Axel, dan kota Axel akan runtuh dalam 1 jam saja. Tapi yang jadi masalahnya adalah Vanir dan Whis kan adalah makhluk kegelapan. Tapi mereka mendekati makhluk suci untuk meminta bantuannya untuk melunasi hutang-hutang di toko mereka itu. Dan hal itulah yang tidak mau Aqua terima. Tapi tentu saja, saat Aqua sedang mengomel dengan tidak jelas, Vanir dan Whis pun tetap mengambil batu mineral itu dari tempurung Genbu. Kazuma pun merasa hidup di dunia ini memanglah keras. Sampai-sampai, Iblis dan Lich pun harus menambang batu mineral dari musuh alami mereka untuk membayar sebuah hutang. Saat itu, para petualang terus saja menambang mineral yang ada di tubuh Genbu. Namun, ada beberapa tantangan dalam quest kali ini. Karena tempurung Genbu juga terdapat monster yang bernama Batu Tiruan. Dan monster itu cukup untuk bisa melumpuhkan seorang petualang. Setelah beberapa saat, ada seorang petualang yang sedang diserang oleh monster itu. Namun tentu saja, Aqua hanya diam saja dan terus menambang batu mineral dari tempurung Genbu.
tanpa memperdulikan permintaan tolong dari petualang yang diserang itu. Sedangkan saat Whis mendengar permintaan tolong itu, ia pun langsung menolong petualang yang sedang kesusahan itu. Melihat kejadian yang sinting itu, membuat Kazuma bingung, yang mana yang Dewi dan mana yang Liz sebenarnya. Tak hanya Whis saja, Vanir pun ikut membantu para petualang yang sedang diserbu oleh sekumpulan batu tiruan itu. Dan sekali lagi Kazuma pun mulai berpikir, sepertinya konsep iblis dan konsep Dewi dalam dunia ini sungguh terbalik. Saat itu, sudah hampir senja, dan para petualang pun sudah banyak yang pergi untuk menjual batu mineral mereka. Namun saat itu, Kazuma masih melihat batu mineral yang utuh yang berada di atas tempurung dari Genbu. Karena memang tidak ada seorang petualang pun yang menambang sampai ke puncak tempurung dari Genbu. Dan hal itu memunculkan suatu ide di benak Kazuma. Di sini, Kazuma meminta Megumin untuk melancarkan serangan explosionnya tepat di batuan di atas tempurung dari Genbu. Mendengarkan hal itu, Megumin pun sempat ragu, karena jika ia salah bidik, maka Genbu pasti akan marah dan menghancurkan kota Axel, dan kesempatan untuk melakukan hal ini pun 50-50. Tapi Kazuma pun mengatakan bahwa ia percaya kepada Megumin untuk melakukan hal ini. Akhirnya, Megumin pun menyetujuinya dan mengarahkan sihir explosionnya ke arah tempurung dari Genbu. Dan hal itu tentu saja membuat semua yang ada di sana menjadi panik dan hampir menghujat Megumin. Tapi ternyata sihir explosion dari Megumin tepat sasaran dan tempurung dari Genbu pun bersih dari batu mineral. Pada akhirnya, Genbu pun kembali ke dalam tanah dan saat itu langit kota Axel dihujani kristal dari batuan mineral yang sangat indah akibat sihir explosion dari Megumin. Dan cerita di volume ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Konosuba-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.